akun Tomato Cart dan akun pembeli. Nah, pertama kita masuk ke file. Di file karena aku punya folder yang dimana ada yang namanya Tomato Cart. Nah, Tomato Cart ini kita salin. Lalu setelah disalin kita masuk ke data Windows-nya. Setelah itu kita masuk ke exam. Di exam itu ada folder htdocs. Nah, di htdocs kita tempel yang Tomato Cart tadi. Karena di sini aku sebelumnya udah punya dan udah bikin juga, jadi udah ada Tomato Cart-nya. Setelah itu kita masuk ke web browser. Oh iya, sebelum itu kita harus masuk ke exam control. Nah, exam control ini kalian bisa download di Windows, di aplikasi Windows-nya. Lalu kan di sini udah stop ya, harusnya ini tuh start. Ini tuh tadinya tuh start seperti ini. Nah, sekarang kita stopin lagi karena mau dipakai. Harus stop ya, jangan sampai start. Nah, udah gitu. Kita masuk ke web localhost. Klik localhost garis miring Tomato Cart. Nah, di sini ada localhost garis miring Tomato Cart. Nah, setelah itu kita masuk ke web browser yang dimana kita harus masuk ke web localhost. Nah, ini localhost garis miring Tomato Cart garis miring install garis miring index.php. Kita klik. Nah, dari sini ada tampilan seperti ini. Lalu centang saja saya setuju dengan lisensi, lalu continue. Masuk step kedua karena di sini ada 6 step, jadi di sini step kedua langsung continue aja. Setelah itu masuk ke step ketiga, kita masukin localhost, server database-nya localhost, nama penggunanya. Nama penggunanya ROOT, passwordnya dikosongin. Nah, untuk bagian nama kita masuk ke file terlebih dahulu. Kita masuk ke file terlebih dahulu. Nanti di sini ada kembali. Nah, di sini ada MySQL. Kita klik MySQL. Lalu buat folder seperti ini, seperti DT Melani. Karena aku udah punya jadi ada ya, DT Melani. Kita bikin misalkan DT Amel gitu. Bikin yang terbaru. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke web browser, lalu masukkan yang DT tadi, kita masukkan di nama. Setelah itu kita continue. Harus sampai di sini lagi diproses, harus sampai berhasil diimpor ya. Kalau gak berhasil tidak akan masuk ke step 4. Nah, kalau misalkan di step 3 tadi tidak bisa masuk, tidak bisa melanjutkan ke step 4, itu karena di exam control ini tuh masih start, jadi nggak bisa dilanjut gitu. Nah, setelah ini kita masuk ke continue, kita lanjut ke continue.
lalu berhasil juga. Nah, di sini kita masukin nama seperti ini karena di sini saya udah punya, jadi ada riwayatnya. Di sini ada nama toko, nama pemilik toko, terus email, terus nama pengguna, terus juga nama pengguna administrator tuh nanti buat penguploadan barang. Jadi samain aja sama nama yang di atas. Lalu kita masukkan kata sandi. Nah, jangan sampai salah ya kata sandinya. Setelah itu, kata sandinya bikin sendiri dan jangan lupa. Nanti ada kata sandi pembuatan Tomato Cart dan pembuatan akun pembeli. Nah, di sini pembuatan sandi Tomato Cart. Kita continue. Nah, berhasil. Setelah itu selesai. Kita masuk ke katalog. Nah, di sini produknya belum ada, produk saya belum masuk karena belum dimasukkan. Setelah itu kita masuk ke administration tool. Nah, di sini kita untuk ke administration tool, di sini jangan dulu di close, ya. Nanti di sini ada administration tool, kalian klik aja, lalu kita masuk ke beranda ini. Kata sandinya yang tadi untuk kata sandi Tomato Cart. Jangan sampai salah juga. Kita login. Nah, masuklah ke akun Tomato Cart administration. Di sini kita batalkan aja, cancel. Lalu lanjut ke produk. Nah, di produk ini belum ada folder barang kita, jadi kita bikin di kategori teratas, kita tambah, masukin nama foldernya, lalu setelah itu kita simpan foldernya ini. Setelah ada foldernya, kita masuk ke tambah produk. Nah, di sini kita masukin nama barang yang mau kita jual. Sini aku mau menjual sepatu bekas. Nah, untuk deskripsinya tuh sesuai yang kita inginkan aja. Karena singkat, jadi disingkat, dan kalau misalkan panjang banget, itu bisa di deskripsi yang panjang. Nah, setelah itu kita masuk ke data. Di data ini ada net price, itu harga yang mau kita jual, harga barang yang mau kita jual. Di sini aku mau jual 50.000. Lalu quantity sepatunya tuh ada 5. Next ke gambar. Untuk mengupload gambar sepatunya, kita add, masukkan. Nah, lalu unggah. Jangan tambah lagi ya, unggah, lalu simpan dan lanjutkan. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah terupload di akun Tomato Cart-nya. Kita lihat. Nah, sudah ada kan produknya. Nah, setelah itu kita harus membuat akun pembeli. Kita masuk ke akun saya.
Nah, di sini alamat emailnya tuh karena aku punya alamat email 2, jadi ini pakai email yang kedua. Tapi lebih bagus kalian bikin email sendiri. Nanti di sininya bikin email sendiri, dan setelah itu kata sandinya juga bikin lagi, karena ini kata sandi untuk pembeli. Jadi beda ya, kata sandi pembeli dan kata sandi akun Tomato Cart. Ini kata sandi pembeli. Halaman ini. Lalu sign in. Nah, udah masuk. Setelah masuk, kita masukkan datanya. Karena aku udah punya ini, udah pernah bikin, jadi ada riwayat penggunanya. Ada riwayat pembelinya. Ada riwayat informasi pembelinya. Setelah itu masukin nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat email yang tadi, juga kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Oke, kita masukkan CAPTCHA-nya FWM. Sebenarnya aku kurang bisa ya untuk CAPTCHA itu. Lalu udah gitu continue, selesai. Nah, di sini udah selesai bikin akun pembeli. Setelah itu kita masuk ke produk baru. Lalu kita add to cart, check out. Nah, di sini kita masuk ke halaman pembelian seperti untuk alamatnya. Karena di sini tadi pembelinya pria, jadi pria. Nah, kebetulan juga ada riwayat pembuatan akun pembeli, jadi udah ada. Jadi sebelumnya aku udah pernah coba beli gitu. Nah, setelah itu di sini bisa isi yang ada bintang merahnya aja, yang nggak ada bintang merah nggak diisi juga gak apa-apa. Kita masuk ke sini, ininya Jawa Barat. Oke, kita continue. Oke, ternyata harus sama bikin kayak tadi. Oke, udah gitu kita continue lagi. Nah, di sini kayak buat bubble wrap atau bungkus kado itu bisa, nanti bisa diklik aja. Tapi di sini hanya sekadar contoh, jadi saya nggak mentutorial ke kalian. Jadi hanya ini saja, lalu continue. Nah, di sini juga karena tidak ada kupon atau voucher, jadi kita continue aja. Sudah, kita masuk ke konfirmasi order. Nah, setelah itu kita masuk ke add alat administration. Kita refresh, jangan lupa, karena kalau nggak di refresh, pesanan yang masuk tadi tidak akan muncul. Lalu kita cancel, masuk ke pesanan. Nah, di sini ada pesanan dari Evander tadi. Lalu kita di sini ada pesanan cetak, lihat pesanan, buat faktur, edit pesanan. Nah, di sini tuh kita ngeklik yang buat faktur. Lalu klik ya. Nah, udah nih.
kita masuk ke lihat pesanan. Nah, di lihat pesanan kita klik riwayat status. Karena di sini masih tertunda, kita mengklik keadaan yang dimana tertunda ini menjadi mempersiapkan, lalu pemutahiran, lalu dan seterusnya, dibayar, lalu disampaikan. Sudah, kita tutup. Setelah itu kita refresh lagi. Nah, cancel lagi. Yang tadinya tertunda ininya jadi udah disampaikan. Setelah itu pembelian dan penjualan berjalan dengan lancar dan selamat sentosa paketnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.